teman-teman, selamat pagi. Apakah teman-teman sudah siap beribadah? Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan. Loh, Adek kok lemas? Aku lagi males, Kak. Oh, ayo semangat deh. Kita kan mau menyemangati teman-teman di rumah supaya mereka bersemangat beribadah kepada Tuhan. Oke, Kak. Gabriel mau semangat. Wah, keren. Ayo dek, kita ajak teman-teman beribadah. Selamat beribadah ya teman-teman. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Kau rela mati. Terima kasih Kau bangkit hidup. Ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu. Ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu. Sepanjang hidupku, kan ku ingat perkataanmu. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Iya ya Kak, sakit-sakit nih semua badan. Emangnya harus Tante? Halo Tante Lisha, Tante Becky, Om Daru. Hai Tante Eva. Kenapa pada lemes semua sih? Kenapa pada nggak semangat sih? Karena aku datang udah semangat nih, pada nggak semangat. Kenapa ya? Iya nih, gara-gara ngeliat si Gabriel jadi ikutan males aku. Iya. Oh, karena video tadi. Tapi kan Kakak Flo bisa menularkan semangat sama Gabrielnya. Jadi kita harus semangat juga Om dan Tante. Harus semangat. Sebelumnya kita sapa dulu adik-adik di rumah yuk. Kita dengan semangat menyapa adik-adik di rumah. Ayo. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Semangat ya. Wah, ternyata semangat itu lebih enak ya Iya dong, Tante daripada Lisha. lemas dan bermalas-malasan. Semoga adik-adik di rumah semua tetap semangat dalam beribadah. Betul Tante Eva, iya aku Tante mau Becky. tanya nih. Boleh, tanya apa Tante? Kenapa hari ini Tante Eva semangat banget? Oh, aku semangat karena hari ini kita mau beribadah bersama Tante. Mau ketemu Tante Becky, ketemu Tante Lisha, ketemu Om Daru. Kita mau nyanyi bareng, beribadah bareng sama adik-adik di rumah juga. Iya Tante. Yuk adik-adik kita mau beribadah dan bernyanyi lagu Bertemu dalam kasihnya. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Bangkit berdiri adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku,
Wow, Tuhan Yesus begitu baik sudah mempertemukan kita semua Benar, dalam Tante Lisha. kasih-Nya. Ayo adik-adik dan om dan tante, kita mau bersatu di dalam doa untuk memohon penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita. Kita juga bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan memberikan kami semangat untuk kami tetap setia dalam beribadah. Kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan juga kami mohon Tuhan lancarkan internet kami di rumah kami masing-masing sehingga kami bisa beribadah tanpa gangguan. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Bapa agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, pernah nggak ya kalau lagi main handphone susah berhenti, terus jadi malas deh melakukan hal lain? Om dan Tante pernah? Wah, adik-adik pernah? Itu tuh seperti role play yang mau kita lihat ini, Tante. Iya. Mau lihat dong. Mau lihat Tante Becky? Om dan Tante pernah? Iya, kita aku lihat juga bareng-bareng mau yuk. lihat nih. Kita lihat lagi yuk. Ayo. Ayo Dek, kamu dikejar Dek. Iya nih aku lagi lari. Tuh dia. Itu dia. Benar dia. Yes, kena. Asik. Ada lagi tuh yang thunder. Kena. Oh iya Dek, sudah saatnya kita mengerjakan tugas sekolah. Ya kakak, tapi aku masih mau main kak. Kakak juga Dek, tapi tugas sekolah harus dikerjakan. Kita harus berusaha mengerjakannya, walaupun ada banyak godaan. Enggak ah, kakak aja. Aku masih mau main. Kok kamu gitu Dek? Ya udah, kakak kerjain tugas dulu ya. Dek, Adek. Wah, dipanggil nggak menyaut, ternyata masih main ya. Dek, kamu nggak mengerjakan tugas sekolahmu, Nak? Enggak. Ya, kalau Adek malas mengerjakan tugas sekolah, siapa dong yang mengerjakan tugasmu, Nak? Enggak tahu, pokoknya ada yang malas. Ya, Dek. Oh, itu masih adik Gabriel yang katanya malas mengerjakan tugas sekolah. Iya Tante Becky. Nah adik-adik pernah nggak ya seperti itu? Keasikan main HP nih. Malah jadi malas ngerjain tugas. Nah sekarang kita mau berubah ya adik-adik. Kita mau mengakui kesalahan kita dan kita mau berdoa. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Bogdan dari kelas AKB. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau meminta maaf karena telah membuat hati Tuhan sedih. Maafkan dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bogdan sudah memimpin doa pengakuan dosa. Adik-adik, kita sudah mohon ampun sama Tuhan. Sekarang kita mau berjanji menjadi anak yang rajin. Dan jikalau kita rajin, kita mau ajak orang-orang di sekitar kita ikutan rajin ya. Betul. Tapi ngajaknya nggak pakai emosi. Oh iya. Iya. Iya Tante, betul. Kalau kita pakai emosi pasti membuat hati teman kita jadi sedih. Kita kan mau jadi berkat. Nah, adik-adik, mari kita mau jadi berkat untuk teman-teman yang lain dengan memuji Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku. Ayo Om Andaru. Tuhanku, bila hati kawanku terluka,
Wah, sekarang Tante Lisha, Tante Becky, Om Daru, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ini akan dibawakan oleh Tante Melva. Ayo adik-adik, kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku dengan Firman-Mu. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah ya adik-adik. Dan sudah bawa Alkitab masing-masing, pegang Alkitabnya. Yuk mari kita buka dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka. Kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama kami beribadah ini. Kasih setia-Mu kami rasakan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu dan kami juga boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, mampukan Tante Melva juga untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik juga ikuti ya. Tapi teman kalian Aviela dari kelas AKC akan membacakannya untuk kita bersama-sama. Bacaan Alkitab dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan
karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini dengan kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih juga ya Aviela sudah membacakannya untuk kita semuanya. Adik-adik, coba lihat nih gambar di samping ini. Adik-adik coba perhatikan, apakah ada adik-adik yang seperti ini? Coba ini tadi ngapain adik-adik? Coba, ini kan lagi main games ya. Adakah adik-adik yang selalu melakukannya? Kalau ada, apakah adik-adik menghabiskan waktu untuk main games terus? Ada nggak? Misalnya nih, sudah waktunya untuk belajar, mengerjakan tugas, malah masih asik main games. Bahkan kadang-kadang nih, sampai lupa makan. Bahkan bisa jadi juga tidurnya sampai larut malam, lupa deh ngerjain tugas sama belajarnya. Ada yang seperti itu? Atau nih gambar ini nih, yang seperti ini. Apakah adik-adik ada yang tidur terus? Atau satu lagi nih, main terus kerjanya. Lupa mengerjakan aktivitas lain, lupa belajar, lupa mengerjakan tugasnya. Ada nggak yang seperti itu? Tante, memangnya salah ya kalau kita tidur atau bermain? Oh, nggak salah adik-adik. Yang salah itu adalah kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk apa itu tadi? Untuk tidur, bawaannya tidur terus. Atau menghabiskan waktu untuk apa? Untuk bermain. Sampai lupa mengerjakan tugas sekolah. Dan mungkin tidak mau bantu-bantu mama atau papa di rumah. Semoga adik-adik semuanya nggak ada ya yang seperti itu ya adik-adik. Semoga adik-adik semuanya bisa atur waktunya untuk bermain, belajar, dan juga mengerjakan tugasnya. Adik-adik, kenapa Tante bicara soal malas-malasan atau apakah adik-adik suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi? Karena hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ada yang tahu nggak Tesalonika itu apa adik-adik? Tesalonika itu adalah nama sebuah tempat, yaitu ibu kota dari salah satu provinsi di Romawi. Jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Jadi Rasul Paulus sebelum melakukan penginjilan di Tesalonika, adik-adik, Rasul Paulus melakukan penginjilan di Tesalonika sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Ketika Paulus meninggalkan Tesalonika, jadi Rasul Paulus udah meninggalkan Tesalonika nih dan penginjilan di tempat yang lain, Rasul Paulus ini mendengar kabar bahwa di Tesalonika itu muncul ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajaran itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Sehingga jemaat Tesalonika itu berpikir atau merasa, wah Tuhan Yesus kan mau datang. Jadi tidak perlu lagi berbuat apa-apa. Dan tidak perlu lagi mereka bekerja,
dan berdoa. Tetapi mereka sibuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus tanpa berbuat apa-apa adik-adik. Paulus tentu saja adik-adik merasa sedih dengan pengajaran yang muncul di Tesalonika itu. Sehingga Rasul Paulus berinisiatif membuat surat kepada jemaat Tesalonika. Itulah tadi yang kita baca ya adik-adik. Jadi surat itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika. Rasul Paulus ini menasehati jemaat Tesalonika mengingatkan jemaat di Tesalonika agar mereka itu bertanggung jawab dalam hidupnya, supaya mereka bekerja dan juga giat memperjuangkan hidup tentunya adik-adik, sambil terus setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa. Tante mau nanya nih adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Ada yang tahu jawabannya? Coba adik-adik, mengapa kita harus berdoa? Adik-adik, dengan kita berdoa nih adik-adik, kita itu mengandalkan Tuhan. Kita itu menyadari bahwa kita manusia yang tidak mampu tanpa Tuhan. Kita minta tentunya dalam doa, kita minta penyertaan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan juga Tuhan berkati, sehingga apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan bermanfaat. Ingat adik-adik, orang yang bekerja tapi tidak berdoa adik-adik, itu tentu saja mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, bisa jadi kita menjadi orang yang sombong karena merasa diri kita hebat, bisa melakukan semuanya. Itu tadi pertanyaan Tante tentang mengapa kita berdoa. Sekarang pertanyaan Tante yang kedua, mengapa kita mesti berusaha? Atau mengapa kita bekerja? Jadi tidak hanya berdoa saja. Ada yang bisa jawab adik-adik? Adik-adik, berdoa, kita berdoa saja tanpa bekerja atau tanpa berusaha, itu namanya pemalas atau pemimpi. Coba nih adik-adik perhatikan, mama atau papa nih, kalau papa mama tidak bekerja, bagaimana menghidupi keluarga, membeli kebutuhan sehari-hari atau menyekolahkan adik-adik, menyekolahkan anak-anaknya. Karena semua butuh biaya. Kalau papa atau mama tidak bekerja, pastinya tidak mendapatkan uang ya adik-adik. Makanya tadi kita kan sudah baca di Alkitab tadi adik-adik yang mengatakan, Rasul Paulus mengatakan jangan makan kalau tidak bekerja. Rasul Paulus mengajarkan agar semua orang tidak malas-malasan adik-adik. Tidak boleh malas-malasan. Rasul Paulus sendiri adik-adik tahu nggak bahwa dia pun mencukupi kebutuhan hidupnya juga melalui dengan bekerja. Jadi tidak hanya pengabaran Injil, tapi Rasul Paulus pun bekerja sebagai tukang tenda loh adik-adik. Jadi Rasul Paulus tidak mau membebani orang, tapi Rasul Paulus pun bekerja. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Adik-adik kan sekarang masih kecil, apa iya sudah saatnya bekerja? Adik-adik memang belum saatnya untuk bekerja, tapi adik-adik kan semuanya sekarang sedang sekolah, bukan? Nah, coba adik-adik, adik-adik saat ini bisa bersekolah, bisa belajar, suatu anugerah dari Tuhan. Banyak loh adik-adik di luar sana, anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya, tidak seberuntung adik-adik. Apa yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik bisa sekolah saat ini? Tentunya adik-adik mesti rajin. Rajin apa tuh di sekolah atau di rumah? Yaitu rajin belajar supaya menjadi anak yang pinter. Nilai-nilainya juga bagus dan selalu naik kelas. Dan nantinya cita-cita adik-adik juga tercapai.
Kalau adik-adik malas, misalnya nih kayak tadi tidur-tiduran saja kerjanya, main saja, main game saja, apa yang terjadi? Apakah adik-adik bisa jadi anak yang pintar atau jadi naik kelas? Bisa jadi adik-adik tidak naik kelas dan cita-cita adik-adik juga tidak tercapai. Nah, adik-adik, makanya adik-adik mesti rajin belajar ya adik-adik ya. Dan bukan hanya rajin belajar, tapi tekun, apa ini adik-adik? Tekun berdoa. Adik-adik, gunakan waktu sebijak mungkin adik-adik. Gunakan waktunya dengan baik, tidak main-main. Jangan sampai lupa belajar, mengerjakan tugas sekolah, dan satu lagi, jangan suka begadang ya adik-adik ya. Jangan sampai adik-adik begadang, terus besoknya bangun tidur kesiangan. Kalau sudah kesiangan begitu, wah bisa terlambat sekolah dan ada sanksinya. Begitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, adik-adik melalui firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, adik-adik mau menjadi anak yang rajin berdoa dan juga rajin bekerja atau berusaha? Mau? Maukah adik-adik menjadi seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya menjadi anak yang giat bekerja atau berusaha ya, giat berusaha dan berdoa? Mau? Wah, pastinya adik-adik mau ya. Karena dengan berdoa kita akan selalu minta tuntunan Tuhan agar disertai, dan dengan bekerja atau berusaha kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Ya adik-adik, yuk adik-adik kita baca ayat hafalan kita. Ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Amsal 13 ayat 4. Sekali lagi ya, Amsal 13 ayat 4. Tante bacakan buat adik-adik. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi adik-adik, kita mau menjadi anak Tuhan yang rajin. Kalau kita rajin, hidup kita akan penuh dengan berkat dan kelimpahan. Tapi kalau hidup kita malas-malasan, wah sia-sia hidup kita. Nah adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik melihat ada teman kok masih bermalas-malasan, adik-adik boleh mengingatkan temannya agar semangat, agar rajin, tidak malas-malasan. Ingat adik-adik, ada pepatah yang bilang, ora et labora. Tahu nggak artinya apa? Berdoa dan bekerja. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami melalui firman hari ini, yang mengingatkan kami untuk terus berdoa dan juga berusaha. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan mampukan untuk menjadi anak yang bertanggung jawab atas tugas kami sebagai pelajar, yaitu belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengingatkan teman-teman kami, seandainya mereka juga malas-malasan, kami boleh saling mengingatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, hari ini kita belajar untuk berdoa dan berusaha. Benar Tante Lisha, walaupun
tidak mudah ya Tante, pasti nih banyak ada aja godaan. Nah tapi adik-adik di rumah mau terus berjuang Tante. Iya, harus. Semangat ya adik-adik. Semangat adik-adik. Kita harus semangat. Pasti Tante, pasti adik-adik bisa. Karena seperti pujian nih, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bisa. Yuk Yeah. adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kita mau memuji Tuhan bersama Tuhan. Aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, sa, sa, sa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Nah sekarang adik-adik kita mau mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Selesai ibadah, nanti adik-adik boleh sampaikan persembahannya kepada mama atau papa di rumah agar ditransfer ke rekening gereja. Mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian It's a gift to you. Iya, tapi adik-adik untuk lagu ini kita akan bersaut-sautan ya Tante. Oh, bersaut-sautan Tante Becky. Nah, ada yang ikutin Tante Becky dan ada yang ikutin Tante Eva dan Tante Lisha. Oke, Om Nandaru. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Ayat keduanya. Everything I have. Everything I have, All you've given me. all you given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Charlene dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, hari ini kami datang untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan namamu saja. Dan berkatilah orang-orang yang sudah memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa maupun doa persembahan, boleh menghubungi tante atau om pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan. Terus nih adik-adik, tetap semangat kalau videonya harus diulang-ulang karena ada kesalahan atau kurang jelas ya. Tapi kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semangat ya adik-adik. Semangat adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar jadi anak yang rajin. Yuk kita mau rajin buat aktivitas. Asik. Apa ya aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini untuk kelas AK sampai kelas AT. Aku tahu tante. Apa? Ayo. Buat celengan kan? Iya betul sekali. Buat celengan. Iya, sama seperti melanjutkan aktivitas minggu lalu. Kita sudah membuat celengan dan kita sudah Jangan lupa menabung menabung gitu ya. Iya, betul. Apakah adik-adik sudah menabung? Mulai menabung? Sudah aku. Iya, keren ya. Kita mau menabung nanti hasilnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Hari ini kita melanjutkan lagi hiasannya Iya. supaya lebih Bagus, Tante. bagus ya celengannya. Nah, terus kita juga hari ini belajar berdoa. Nggak cuma bekerja ya, berusaha, tapi juga berdoa. Iya. Kita doakan agar hasil yang kita kumpulkan itu bisa jadi berkat nantinya ya. Bisa bermanfaat Bisa ya Tante Lisha. bermanfaat Bagi kepada banyak orang. Oke, itu aktivitasnya adik-adik. Semangat ya. Semangat. Semangat Jangan adik-adik. lupa difoto, lalu dikirim ke grup masing-masing. Betul Tante Lisha. Iya. Adik-adik kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah nih Tante Lisha, Tante Becky, Iya. Om Daru, Iya. kita mau ngasih pesan-pesan nih buat adik-adik di rumah. Oke. Pertama, yuk tetap jaga prokes. Prokes itu apa aja ya? Kalau adik-adik pergi keluar rumah, ingat selalu pakai masker. Dan sering mencuci tangan dengan sabun ya adik-adik, atau selalu bawa hand sanitizer ya, Tante Lisha. Betul. Betul. Nah, yang kedua, jaga kebersihan dan kesehatan dengan makan makanan yang sehat, yang bergizi, yang bersih. Iya. Juga, nah nih yang ketiga nih, Apa tuh Om? jangan lupa minum susu dan vitamin supaya tubuh kita tetap selalu sehat. Tidak mudah kena yang namanya virus-virus itu loh. Betul Om Daru. Betul. banget. Nih Om Andaru dengerin nih. Yang Iya, paling Tante. penting nih satu lagi. Apa tuh, Tante? Tante? Adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan selalu menjaga kita semua. Dan jangan lupa baca renungan Star atau bisa juga dengar renungan dari podcast Shema setiap hari. Iya betul. Ini ingat ya adik-adik, sebelum kita mau berdoa menutup ibadah kita, yuk sekali lagi kita ulangi ayat hafalan kita. Oke. Dari mana tadi? Amsal 13 ayat 4. Sama-sama. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, sekarang adik-adik, mari kita menutup ibadah hari ini di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang rajin dan
mau taat ya Tuhan, tidak lagi bermalas-malasan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Mau lihat celengan aku nggak Tante? Aku justru mau bermain bikin celengan sama Oh iya. Flo. Oh iya. Sama Flo sama Gabriel. Ya, kita bikin lagi.